Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Atu Alupang, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Roho atau pejabat pemerintah yang mewakili, yang kami hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Manahil Al-Irfan, yang kami hormati para tokoh agama, para ustadz, para alim ulama yang berkesempatan hadir pada hari ini, yang kami hormati pula Bapak Inyame dan juga anak Maing, yang semuanya berkumpul pada hari ini dalam rangkaian acara akikah anak cucu kita Arisa Najma Ramadhani dan Ahmad Zakir Abu Bakar. Ini adalah anak dari pasangan Bapak Abu Bakar Arif Abu Bakar dan Ibu Kamsina Ahmad. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang begitu banyak, yang apabila seluruh lautan kita jadikan tinta dan juga seluruh ranting pohon kita jadikan pena, maka sungguh nikmat Allah itu tidak akan habis kita catat. Salawat dan salam selalu tercurah buat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala risalah dan sunnahnya. Sampai pada detik ini kita bisa melaksanakan salah satu sunnah beliau, yaitu akikah. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara akikah anak cucu Arisa Najma Ramadhani dan Ahmad Zakir Abu Bakar, kita mulai dengan mengajak hadirin sekalian bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya tausiah akikah yang akan dibawakan oleh Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Manahil Al-Irfan, Al-Ustadz Haji Muhammad Ulsi. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat. Alhamdulillah alladzi jama'ana hadha fi hadha al-makan mubarakah jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'sum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat walimatul akikah yang sama-sama dirahmati Allah Jalla Jalaluhu. Pada kalimat yang patut kita haturkan pada siang hari ini melainkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlebih adalah nikmat dikarunianya keturunan. Turunan adalah sebuah impian dan harapan dari seorang ayah dan ibu. Ketika ia melangsungkan sebuah akad nikah, maka harapan selanjutnya adalah dikaruniakan sebuah keturunan yang akan melanjutkan estafet perjuangannya. Dan alhamdulillah hari ini atas berkah Allah dikaruniakan antara Bapak Arif Abu Bakar dan Ibu Kamsina Ahmad, dua keturunan dzurriyyatan shalihah, keturunan yang soleh dan soleh, yang mampu menghadirkan kita semua di majlis ini untuk melakukan sebuah sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sesuatu yang sangat kita memberikan apresiasi,
bahwa sunnah ini terkadang terlupakan oleh kebanyakan umat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Ananda, Arisyah dan Ahmad telah menghimpunkan kita semua di tenda ini, menyatukan keluarga, dan inilah tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut untuk kita lestarikan dan patut menjadi sebuah kasih sayang dari seorang ibu bapak terhadap anak-anaknya. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini menjadi amal jariah dan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita telah menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah akikah yang mungkin terlupakan oleh kebanyakan orang tuanya. Maka inilah sebuah momentum yang hadir di tengah umat ini untuk menggugah hati dan pikiran kita semua bahwa sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa akikah ini adalah sebuah sunat yang sangat dianjurkan untuk kedua orang tua melakukan, mengerjakan, karena bentuk kasih sayang terhadap buah hati yang Allah karuniakan kepadanya. Alhamdulillah, kita berikan salam dan taslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga amalan-amalan khususnya akikah ini bisa dapat kita lakukan di rumah-rumah kita setelah Allah mengkaruniakan kita keturunan. Hadirin wa hadirat jamaah walimatul akikah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya pada momentum yang mulia ini sedikit memberikan gambaran kepada kita semua tentang penting dan esensi daripada kegiatan akikah yang disyariatkan oleh ajaran agama kita, khususnya umat Islam. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah menginformasikan kepada umatnya, kepada hambanya, kepada kita semua, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah dari keturunan-keturunan yang keluar dari sulbi, min zuhurihim dzurriyyatahum, keturunan-keturunan mereka, anak-anak mereka yang dilahirkan, ketika Allah meniupkan roh di dalam jasadnya, Allah mengambil sumpah dan sumpah perjanjian antara seorang anak. Bahkan kita dulu masih berada di dalam rahim ibu-ibu kita, di 4 bulan kita berada di dalam rahim, kita sudah memberikan sebuah kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengambil saksi itu agar di akhirat nanti tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bahwa kita tidak pernah mengucapkan kalimat perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyi kalimat persaksian itu? Alastu bi rabbikum. Allah mengatakan, wahai bayi-bayi yang barusan ada di dalam rahim, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka semuanya akan memberikan sebuah kesaksian dan jawaban, qalu bala syahidana, engkaulah Tuhan kami dan kami memberikan kesaksian kepadamu, wa inna yaumal qiyamati ghafilun, sehingga tidak ada penyesalan, kerugian di yaumul qiyamah. Ini ayat yang pertama menginformasikan bahwa setiap kita, bayi-bayi yang dilahirkan, bayi-bayi yang di dalam rahim ibu siapapun juga, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan lagi di dalam Al-Qur'an, menjelaskan lebih perinci di dalam Al-Qur'an, surat Rum ayat ke-30. Fitratallah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Sebuah kesucian Allah Subhanahu wa taala Allah berikan, fitratallah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka janganlah kita merubah tentang kesucian, kefitrahan yang Allah berikan di hadapan anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat ini dengan hadis yang sangat populer. Kullu mauludin, setiap bayi yang dilahirkan, ya, fitratullah allati fatara an-nas 'alaiha, adalah kefitrahan, keislaman. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassaranihi aw yumajjisani. Kedua orang tuanya yang menjadikan bayi-bayi tersebut menjadi Nasara, menjadi Majusi, menjadi Yahudi. Jadi setiap bayi yang dilahirkan dalam rahim ibu siapapun juga, dia adalah dalam keadaan Islam,
dialah dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana surat Al-Iqraf ayat 172, alastu bi rabbikum qalu bala. Bayi yang dilahirkan dari rahim siapapun juga, dalam perjalanan orang tuanya yang akan menjadikan anaknya itu dari Yahudi, Nasara dan Majusi. Hadirin hadirat jamaah limatul ursan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan akikah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, At-Tirmizi wal Ahmad, kullu mauludin murtahilun bi aqiqatihi fatutbahu inda yaumi sabihi wa yulhaqu ra'suhu wa tusamma. Setiap bayi yang dilahirkan di dalam adalah dia masih tergadai kecuali orang tuanya telah melakukan akikah. Fatusbahu inda yaumi sabihi, ketika dia telah memotong hewan pada hari yang ke-7, maka atau yang ke-14 atau hari yang ke-21 atau ila hari kapan ia diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan akikah. Hadirin hadirat jamaah walimatul akikah yang rahmati Allah. Dari hadis Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita dan para imam mazhab bahwa hukum akikah adalah sunnatun muakkadah. Sunat muakkadah itu adalah mendekatkan kepada hal, ya, bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan wajib hukumnya untuk dilakukan akikah. Begitu penting akikah ini karena anak kita masih tergadai, masih punya hutang, belum bisa terlunasi, belum bisa diangkat kecuali ditebus dengan akikahnya, kecuali dibebaskan dengan akikahnya yang memotong hewan kurbannya. Bapak sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hukum akikah adalah sunnatun muakkadah. Ya. Bagaimana cara pelaksanaannya? Sebenarnya simpel dan mudah untuk kita lakukan. Tidak ada kesulitan untuk bisa kita lakukan. Setiap perintah yang Allah perintahkan kepada umatnya, kepada hambanya adalah sesuatu yang mudah dan mampu untuk kita jalankan. Anak laki-laki 2 ekor kambing. Anak perempuan syaratnya adalah 2 ekor kambing untuk anak laki-laki, 1 ekor kambing untuk anak perempuan, 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Umur kambingnya adalah 1,5 tahun ke atas. Hal ini adalah sangat mudah bagi kita untuk bisa melakukan akikah ini. Bisa dengan cara yang seperti ini, bisa dengan cara yang lebih simpel. Yang penting syarat terpenuhi, anak laki-laki 2 ekor kambing, udah bawa ke pondok aja. Udah Ustaz Haji lakukan akikahnya, selesai. Nggak perlu bawa beras, nggak perlu, penting kambing itu menjadi syaratnya. Kalau tidak mampu kita lakukan hal yang sedemikian besar ini, maka pilihlah dengan cara yang kedua, yang simpel. Intinya kegiatan akikah bisa dilakukan dengan simpel dan tanpa harus diberatkan kita. Inti dari para pelaksana akikah itu adalah supaya anak kita terbebas, tidak tergadai, sehingga dia bisa, ya, tidak ada hutang yang melelet di dalam lehernya, karena setelah kita bebaskan dia, termasuk memotong hewan untuk membebaskan, atul haqu ra'suhu wa tusamma, dan mencukur rambutnya dan juga memberi nama yang indah. Hadirin hadirat jamaah walimatul akikah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaifiatnya, cara-caranya adalah kita memotong kambing, setelah itu kita akan mencukur rambut anak-anak kita yang akan kita akikahkan. Baik itu kalau kita sanggup melakukannya di 7 hari setelah hari kelahiran, atau juga bisa di hari yang ke-14, bisa juga di hari yang ke-21, atau juga kepada kapan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjalankan akikah ini. Bapak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, apakah akikah itu kalau orang sudah berumur? Bisa. Bukan tidak bisa untuk melakukan akikah. Kita yang belum berakikah juga bisa melakukan akikah. Dan tidak ada yang melarang untuk bisa kita melakukan. Kayak kobar karena uhan, bisa. Ya. Dalam pemotongan maka Nabi menggunakan kalimat yulhaq. Kata yulhaq di sini adalah mencukur secara keseluruhan. Jadi rambut ini kita cukur dia, dalam isyaratnya nanti dipotong sedikit-sedikit, tapi setelah itu dicukur secara keseluruhan. Karena kalimat yang digunakan oleh Rasulullah itu adalah wayulhaq, bukan wayuqassir. Jadi ada 2 perbedaan di dalam ayat Al-Quran surah Al-Fatah itu. Kalau bagi orang yang haji dia pilih 2, baik dia mencukurnya ataupun dia menghalaknya. Mukassirina ru'usakum wa muhallikina ru'usakum. Jadi dia bisa memilih apakah dia mencukur secara keseluruhan atau memendekkan. Itu kalau isyarat di haji. Jadi kalau orang pergi haji maka pada hal tahlul dia boleh mencukur secara gundul
atau dia mencukur sedikit saja daripada rambutnya. Tapi di hadis ini untuk akikah Nabi menggunakan kalimat satu saja, yaitu kalimat wa yulhaq. Kalimat yulhaq itu adalah mencukurnya secara keseluruhan. Jadi di majlis nanti Bapak Imam mereka kita akan memotongnya ya sedikit-sedikit, setelah itu nanti orang tuanya yang akan mencukurnya rambut itu secara keseluruhan. Setelah rambut itu akan ditimbang berapa gram dan diuangkan, dan uangnya itu diberikan kepada fakir dan miskin. Dan itu adalah syariat kaifiat pelaksanaan akikah yang menurut syariat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kalau rambut nanti dimasuk di dalam kelapa, maka kelapa juga ditimbang. Berarti berapa berat dari rambut daripada pada kelapa. Ya, ini hanya tradisi. Kelapa ini adalah tradisi kita. Tapi syariat tidak menghendaki ada kelapa, karena oleh Arab Mesir tak tokong. Tak hanya di Indonesia saja. Di Arab itu tidak ada kelapa. Madu ada, bisa simpan madu, karena ketika anak itu dia ya kalau masih bayi kan dia nanti dia menangis, maka dikasihlah madu itu di bibirnya supaya dia tidak menangis. Dan madu ini adalah sesuatu yang sangat baik untuk bisa dikonsumsi oleh bayi-bayi kita. Bapak sekalian rahmatullah, ya, kasih sayang seorang ayah terhadap anak, kasih sayang seorang ibu terhadap anak, kasih sayang kita semua terhadap anak-anak kita yang kita lahirkan. Maka pertama menjadi bukti kasih sayang orang tua adalah bukan karena salah satu fitrah kesucian anak yang hendak dilakukan, dan menjadikan tanggung jawab orang tua adalah mengakikahkan anak. Syariat ini adalah sangat penting. Kalau khitan adalah suatu biasa mensucikan, tetapi ini punya kaidahnya yang sangat jelas. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis wa yulhaq ra'suhu. Dia tergadai bayi-bayi kita, anak-anak kita tanpa kita tebus. Kita bawa barang ke pegadaian, kita tidak tebus, barang kita tidak bisa kita ambil. Begitulah ibarat anak kita masih tergadai. Kapan kita tebuskan gadai itu? Ketika orang tua mengakikahkan anaknya. Apa yang membuat kita sulit dan susah untuk bisa melakukan akikah? Kita boleh berpesta 40 hari, 100 hari dan berpotong kambing. Tapi saya ingin sampaikan di tempat yang mulia ini, potong kambing di 40 hari ketika orang meninggal tidak ada nilai di sisi Allah. Tapi ketika itu kita barengi dengan akikah 1-2 orang anak di saat itu, dan kita ikutkan dengan baca doa, ada nilai pahala akikahnya. Kambing yang kita makan adalah akikah daripada anak-anak kita yang belum kita akikah. Daripada kita mubazir untuk melakukan sesuatu yang tidak ada nilai di sisi Allah, tapi kita selipkan di dalamnya, kita melakukan akikah, itu jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita melepaskan, membiarkan begitu saja berapa kambing yang kita harus potong di setiap kuburan, di setiap orang meninggal, di setiap orang yang telah kita undang datang untuk melakukan hal-hal hajatan, doa, baca doa 40 hari dan berapa hari. Bapak sekalian, seperti itu saja kita mampu melakukan. Tetapi apakah orang tua tidak sayang terhadap anaknya? Tiap hari tergantung di lehernya. Ada gajai yang masih tergantung, yang belum terlepaskan di lehernya. Kita bisa melepaskan gadaian itu, rantai yang membelit di lehernya, selama orang tuanya melakukan akikahnya. Sayang terhadap anak, maka segera melakukan akikah. Maka Nabi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam Al-Quran, ada 4 tipikal anak kita yang Allah isyaratkan di dalam Al-Quran. Surat At-Taghabun ayat 14 dan 15. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladukum aduwwun lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kamu, anak-anak kamu adalah musuh bagimu. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di ayat ini At-Taghabun ayat 14. Yang pertama adalah ciri anak kita adalah menjadi musuh orang tua. Berapa banyak yang kita lihat dan kita saksikan di hari-hari ini. Berapa banyak yang kita lihat di mata kepala kita, bahkan juga di televisi. Musuh bagi orang tuanya dan orang tua musuh bagi anaknya. Begitu kita bisa saksikan di setiap saat dan setiap hari, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah disambung ayat yang ke-15. Ya ayyuhalladzina amanu inna min amwalikum wa auladukum fitnah. Anak kita adalah ujian terbesar bagi setiap kita. Dan benar sekali ujian-ujian itu hadir dari anak-anak kita yang kita lahirkan. Anak-anak kita menjadi ujian buat orang tuanya. Terkadang anak kita lagi sakit di saat bersamaan kumandangan ajar,
anak kita berteriak, tentu kita pasti akan mendahulukan anak kita yang lagi nangis dibandingkan dengan seruan azan yang harus kita tinggalkan. Itu juga adalah sebuah ujian. Apakah kita lebih mementingkan Allah atau lebih mementingkan anak kita yang lagi nangis? Itulah sebuah ujian yang harus kita hadapi. Bapak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita adalah al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, surat Al-Kahfi ayat 47. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan al-malu wal banun zina. Harta kita, anak-anak kita adalah perhiasan semata. Perhiasan yang harus kita poles, yang harus kita isi, yang harus kita lakukan. Dan itulah bukti. Kalau anak ini dia harus kita belikan pakaian. Mau lebaran harus diberikan pakaian. Itulah zina, perhiasan yang harus kita berikan. Tapi yang menjadi hakikat dari sebuah anak yang kita lahirkan, yang menjadi dambaan orang tuanya, yang menjadi harapan terbesar dari setiap orang tua yang melahirkan anak ini, adalah bagaimana wujud daripada anak kelak adalah menjadi anak yang digambarkan dalam Al-Furqan, surah Al-Furqan di ayat 74. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Harapan terbesar setiap diri kita sebagai orang tua kelak adalah anak-anak kita menjadi zurriyatan saleh, anak-anak yang menjadi permata hati kita, anak-anak yang telah akan mendoakan kita, anak-anak telah kita tiada akan memberikan sinar di dalam kubur-kubur kita kelak. Tatkala kubur kita gelap, tahu-tahu ada cercahan cahaya yang masuk di dalam kubur kita. Nah, anak kita lagi sujud, anak kita lagi membaca ayat-ayat Allah, anak kita lagi sholat tahajud, anak kita lagi zikir dan wirid yang menghadiahkan pahalanya kepada orang tua yang telah meninggal. Tahu-tahu orang tuanya ada cercahan cahaya yang masuk di dalam kubur yang tadinya gelap tanpa ada cahaya. Itulah wujud dzurriyyatun salihah, anak-anak yang soleh dan soleha. Itulah Allah menginginkan dan kita semua mengharapkan qurratu a'yun menjadi pelita hati kita sebagai orang tua. Inilah dambaan-dambaan kita kelak menjadi anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Segera lakukan akikah mereka supaya mereka tidak tergantung, tidak tertanggung lagi akikah-akikah mereka. Lakukan menjaga kembali syafaat kepada kita di yaumul kiamat. Rasulullah SAW menjelaskan anak-anak yang belum pernah dilakukan akikah dia tidak akan pernah memberikan syafaat di yaumul kiamat. Terhalang syafaatnya. Orang tua tidak akan mendapatkan syafaat dari anak ketika tidak dilakukan akikah di dunia ini. Maka segeralah Bapak Ibu sekalian untuk melakukannya. Melakukan akikah terhadap anak-anak kita yang kita lahirkan. Karena kelak mereka akan memberikan secercahan cahaya, memberikan berbagai macam pertimbangan dan juga adalah sebagai syafaat kita di yaumul kiamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kami, karuniakanlah kepada kami anak-anak menjadi permata hati kami, anak-anak yang kelak menjadikan anak soleh dan saleha yang mendoakan kita semuanya. Mudah-mudahan hadirat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Arisah Najman Ramadhani Ahmad Zakir Abu Bakar, kedua anak yang hari ini kita hadir semua di tenda ini, di majlis yang penuh barokah ini, adalah samping adalah wujud doa tulus kita. Semoga kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada kedua orang tuanya, agar kedua ananda ini kelak menjadi zurriyatun salihah, turunan anak-anak yang soleh dan soleha. Arisah Najma Ahmad Zakir. Semoga akikah yang kita hadirkan, yang kita lakukan pada pagi menjelang siang ini menjadi bentuk doa dan juga tergadai tadi kita terlepas dari gadaiannya dan juga insya Allah menjadi zurriyatan salihah. Demikianlah yang bisa dapat saya sampaikan kepada kita pada kesempatan yang mulia ini, dan insya Allah ananda berdua hari ini menjadi namanya Arisha dan juga Ahmad Zakir sebagai yang memberikan peringatan-peringatan buat kita sekalian kelak sesuai dengan nama-nama yang kita berikan. Sebuah nama yang kita berikan bukan hanya sekedar nama, tapi nama itu adalah sebagai doa untuk kelak dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan juga kepada agama, nusa dan bangsa. Demikian yang bisa saya sampaikan, haturkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan
dengan acara akikah yang Masya Allah mengumpulkan kita. Di balik semua kegiatan akikah adalah hikmahnya. Salah satunya adalah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Alhamdulillah, mulai dari keluarga Pak Arif dengan Ibu Kamsina, ini sudah mulai menghidupkan syariat ajaran agama. Alhamdulillah, kita menanti keluarga-keluarga yang lain yang insya Allah karena sayang anak, maka lakukan akikah. Dan itu adalah bukti pertama orang tua itu adalah sayang terhadap anak. Lah kalau riang mau bisa, mek witi mawe pondok. Riang suwe mek mana kalau ada ariang mek udah ibadah selesai tugas. Syariatnya sudah selesai. Anak sudah terbebas dari gaduh. Yang kedua adalah menjadi wasilah untuk mengumpulkan keluarga. Luar biasa dengan akikah ini kita bisa hadir semua di sini. Adalah wujud kepedulian bahwa semua keluarga menjadi satu kesatuan, dan ini adalah wasilahnya adalah anak kita berdua yang bisa melakukan kegiatan dan kita bisa dapat hadir di tempat ini. Dan yang ketiga adalah doa-doa yang kita panjatkan, semoga anak berdua menjadi dzurriyyatan shalihah. Inilah beberapa hikmah yang bisa disampaikan pada momentum yang mulia ini, dan terima kasih atas segala perhatian. Barakallahu fiikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikianlah tausiah tentang akikah. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi pelajaran bagi kita dan untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Acara selanjutnya adalah prosesi akikah dan dilanjutkan dengan doa. Mungkin Mike bisa saya sampaikan.